Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Aryadi, NIM 1B02310104. Di sini saya akan menjelaskan tugas asisi saya, dasar pemrograman tentang P4 yaitu array. Di sini saya udah membuat programnya, lalu saya akan menjelaskan step by stepnya. Pertama-tama ada include IOStream. Di sini ya diperlukan untuk input dan output standar dalam bahasa C++. Sedangkan algoritma ini menyediakan berbagai fungsi algoritma standar. Lanjut ke using namepiece std ini berguna untuk penulisan angka std di belakang sin dan cout. Lanjut ke ini uh, fungsi untuk menampilkan array. Yang ini berguna untuk fungsi untuk menampilkan array. Fungsi ini menerima dua parameter. Yang pertama ada integer r. Yang ini parameter ini adalah sebuah array integer tanpa batasan ukuran yang akan ditampilkan. Yang kedua ada integer size. Parameter ini menyimpan ukuran array, yaitu jumlah elemen yang ingin ditampilkan. Lalu lanjut ke baris cout. Isi array menampilkan pesan isi array ke layar. Dilanjut dengan loop for yang berjalan dari i sama dengan 0 hingga i kurang size. Ini berarti loop akan menjalankan iterasi sebanyak ukuran array. Setiap elemen array dicetak ke layar dengan disertai spasi di antara setiap elemen menggunakan cout ri. Yang ini. Setelah semua elemen array ditampilkan, baris baru yang ini ditambahkan untuk memisahkan hasil tampil dari baris berikutnya. Lanjut ke fungsi untuk elemen dalam array. Yang ini fungsi untuk elemen dalam array. Pertama ada integer r. Parameter ini adalah array integer tanpa batasan ukuran yang akan dicari elemennya. Lanjut ke integer size. Parameter ini merupakan ukuran dari array, yaitu jumlah elemen dalam array. Lanjut ke integer element. Parameter ini adalah elemen yang akan dicari dalam array. Algoritma pencarian. Fungsi ini menggunakan loop for untuk melakukan iterasi melalui setiap elemen dalam array, dimulai dari indeks 0 hingga size 1. Pada setiap iterasi dilakukan pengecekan apakah elemen pada indeks i sama dengan elemen yang dicari. Jika ditemukan elemen yang sama, maka fungsi pengembalian true menandakan bahwa elemen ditemukan dalam array. Jika setelah loop selesai dieksekusi dan tidak ditemukan elemen yang sama, maka fungsi mengembalikan fails menandakan bahwa elemen tidak ditemukan dalam array. Gitu guys. Lanjut yang ketiga ini adalah untuk menghapus elemen. Pertama ada integer r. Ini tanpa batasan ukuran dari nama elemen akan dihapus. Lanjut ke integer size. Parameter ini adalah referensi ke ukuran array yang akan diperbarui setelah elemen dihapus. Lanjut ke integer element. Parameter ini adalah elemen yang akan dihapus dari array. Fungsi ini menggunakan loop for
Untuk melakukan iterasi melalui setiap elemen dalam array dimulai dari indeks 0 hingga size 1. Pada setiap iterasi dilakukan pengecekan apakah elemen pada indeks i sama dengan elemen yang akan dihapus. Jika ditemukan elemen yang sama, maka dilakukan pergeseran elemen-elemen di depan untuk menutupi elemen yang akan dihapus. Pergeseran elemen dilakukan dengan loop for. Kedua dimulai dari indeks elemen yang ditemukan hingga sebelum elemen terakhir. Setelah penggeseran selesai, ukuran array dikurangi 1 untuk menunjukkan bahwa satu elemen telah dihapus. Proses penghapusan dihentikan dengan break setelah elemen ditemukan dan dihapus karena kita hanya ingin menghapus satu kemunculan dari elemen tersebut. Lanjut ke integer main yang biasanya merupakan tempat di mana program dimulai dari C++. Cout in max size 100. Ini mendefinisikan sebuah variabel konstan bernama max size dengan nilai 100. Variabel ini digunakan untuk menentukan ukuran maksimum dari array integer args. Ini 4, 2, 3, 1, 5. Ini mendeklarasikan sebuah array bernama arg dengan ukuran max size 100 dan menginisialisasi elemen-elemennya dengan nilai 42715. Elemen-elemen array ini dapat diubah sesuai kebutuhan, namun jumlah elemen harus sesuai dengan ukuran yang didefinisikan. Integer size 5 ini mendeklarasikan sebuah variabel size yang menyimpan sebuah elemen yang akan aktif dalam array. Pada contoh ini, diinisialisasi dengan 5 menandakan bahwa hanya 5 elemen pertama dari array yang digunakan. Lanjut untuk menampilkan array sebelum pengurutan. Yang ini. Cout sebelum pengurutan. Ini mencetak pesan sebelum pengaturan ke layar. Menggunakan cout memberikan indeks bahwa array akan ditampilkan sebelum dilakukan pengaturan. Kalau yang ini per n digunakan untuk membuat baris baru setelah pesan tersebut ditampilkan. Tampilkan array. Yang ini memanggil fungsi tampilkan array yang telah didefinisikan sebelumnya. Fungsi ini bertanggung jawab untuk menampilkan isi array. Parameter pertama r adalah array yang akan ditampilkan. Parameter kedua size adalah ukuran array menunjukkan berapa banyak elemen array yang harus ditampilkan. Lanjut ke pengaturan array menggunakan algoritma sort. Sort arg size. Ini adalah pemanggilan fungsi sort yang merupakan bagian dari C++ standar template-nya library stl. Fungsi sort digunakan untuk mengurutkan elemen-elemen dalam suatu rentang. Dalam hal ini, rentangnya adalah dari R hingga R plus size. Parameter pertama adalah interior yang menunjukkan ke elemen pertama dari rentang yang akan diturunkan, yaitu R. Parameter kedua adalah interior yang menunjukkan ke elemen setelah elemen terakhir dari rentang yang akan diturunkan, yaitu R plus size. Ini berarti sort akan mengurutkan elemen-elemen dari args 0 hingga R1. Algoritma pengaturan. Fungsi sort menggunakan algoritma pengaturan yang efisien. Biasanya algoritma atau apa nih? Biasanya algoritma quick sort atau merge sort yang telah diimplementasikan secara efisien dalam STL.
Setelah pemanggil fungsi sort, elemen-elemen dalam array akan diturunkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Menampilkan array setelah pengurutan. Cout setelah pengaturan. Yang ini cout setelah pengaturan. Ini mencetak setelah pengaturan ke layar menggunakan cout memberikan indeks bahwa array akan ditampilkan setelah dilakukan pengaturan. Yang telah dimiliki sebelumnya, fungsi ini bertanggung jawab untuk menampilkan isi dari array. Parameter pertama R adalah array yang akan ditampilkan. Parameter kedua size adalah ukuran array menunjukkan berapa banyak elemen array yang harus ditampilkan. Dan yang terakhir adalah return 0. Return 0, tidak ada pertanyaan kode lain yang dieksekusi. Itu adalah return 0. Oke, mari kita jalankan programnya. Nah, kayak gini jadinya. Sebelumnya ada pengurutan isi array 42315. Setelah pengurutan 12345, elemen 7 tidak ditemukan dalam array setelah menghapus elemen 5. Setelah menghapus elemen 5, jadi isinya jadi 1234. Sekian dari video saya. Mohon maaf bila ada kata yang kurang atau salah. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.